Salam saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan yang akan saya sampaikan lewat video ini. Namun sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hidup kami pada hari ini masih Tuhan pelihara, dan kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kembali kami pada hari ini beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena pandemi yang belum berakhir di negara kami ini. Dengan demikian Tuhan, kami harus senantiasa kuat dan sabar. Oleh karena itu tolonglah kami, bantulah kami, supaya seluruh jemaat kami berkat kasih ini tetap ada dalam kondisi yang sehat, kuat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan akan saya sampaikan bagi kita pada hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana kehidupan yang dijalani oleh para murid-murid dan juga pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, dan ada banyak pergumulan hidup. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga masalah penerimaan orang lain, penerimaan keluarga, penerimaan tetangga terhadap kehadiran mereka. Kenapa? Karena ajaran yang mereka bawa, yang disampaikan oleh Yesus itu membongkar tatanan pola pikir yang selama ini sudah mereka buat, yang terkonsep dengan rapi, sehingga mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka miliki. Tapi kali ini Yesus datang. Nah, maka tema hari ini saya sampaikan kepada kita adalah tegar di masa sukar. Saya berharap lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap bisa kuat, bertahan, dan bersemangat menjalani hidup walaupun rasanya sangat sukar. Dan kita harus mampu melewatinya. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada mereka sekalian yang mengikuti Dia, bahwa akan ada banyak pergumulan dan tantangan yang kau hadapi ke depan. Mungkin engkau akan ditolak, mungkin engkau akan dicerca, mungkin engkau juga akan dihina, engkau tidak diperdulikan, engkau direndahkan. Orang lain menganggapmu tidak ada apa-apanya, mereka sepele, mereka nyinyir, dan membuat engkau serasa down, jatuh sampai ke tingkat yang paling dasar. Kerap kali kondisi yang seperti itu membuat kita akhirnya apa? Putus asa, lemah, nggak kuat lagi menyambung hidup ini. Akhirnya udahlah, mendele lah. Ya, apa itu mendele? Ya berputus asa, tidak mau bangkit lagi. Saya rasa bahwa hidup sudah berakhir. Saya rasa bahwa
Tidak ada lagi tangan yang mampu menarik kita untuk naik. Nah, saudaraku, hari ini Yesus mengingatkan kita melalui teks ini bahwa memang hidup kita ini harus menghadapi kondisi situasi yang demikian. Namanya hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai pergumulan. Ini dulu harus kita tarik ke dalam diri kita. Tidak bisa lepas. Itu selalu ada, silih berganti. Kalau hari ini selesai, besok mungkin akan datang lagi. Lusa mungkin juga akan kembali. Begitu terus sampai akhirnya kita akan mengakhiri hidup dan perjuangan di dunia ini. Nah, dalam kondisi yang begitulah Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya dengan sebuah ayat yang luar biasa. Bagi saya ini patut untuk kita dalami, patut untuk kita renungkan, patut untuk kita imani. Apa katanya? Pada ayat yang ke-29, saudaraku. Janganlah kamu, saya mulai dari ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu jelas ya. Yang dapat membunuh tubuh. Jadi tubuh ini memang gampang untuk menjadi tidak ada. Gampang untuk menjadi tidak berguna. Dengan dibunuh, maka selesai. Tidak ada lagi kehidupan di tubuh ini. Tetapi Yesus katakan, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Ini pelan-pelan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow, saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan ayat ini, perhatikan kata-kata Yesus ini. Burung pipit dijual, tapi tidak ada satupun dari mereka yang di luar kendali Allah. Bahkan sampai hal sedetail mungkin, sekecil dalam hidup kita, rambut, bagian yang paling kecil dalam tubuh ini. Kalaupun ada gugur salah satu dari antara jutaan rambut yang kita miliki, Yesus katakan apa? Terhitung semuanya. Yesus tahu, Allah mengerti segala keberadaan hidup kita. Nah, oleh karena itu, inilah kekuatan bagi kita pada minggu ini. Inilah semangat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan berpengharapan. Apapun gelombang kehidupan, baik kita itu merasa kita dicurangi oleh teman, baik itu kita merasa difitnah oleh teman, ditolak oleh keluarga, merasa bahwa hidup kita seolah-olah terjepit dari berbagai sudut dan membuat kita serasa mengangkat beban yang sangat berat. Tapi lihatlah bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kita jauh lebih berharga daripada segala ciptaan-ciptaan yang lain. Artinya apa? Yesus, Allah, pemilik pencipta hidup kita, betul-betul memperhatikan, betul-betul peduli dengan keberadaan kita. Maka jangan lelah, jangan berputus asa, jangan menyerah. Tetaplah melangkah, tetap ikuti jalan-jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, dan sambutlah hari depan, kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih cerah, yang Tuhan telah siapkan. Selamat menikmati kehidupan, selamat menikmati rasa sukacita, dan biarlah di masa pandemi ini kita tetap mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah kiranya firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan seluruh jemaat Tuhan berbahagia dalam segala kehidupan, tindakan, perlakuan, dan pekerjaan mereka. Tuhan hadir menyertai dan memberkati. Setiap hari, setiap saat, siang dan malam, keluar masuk dari rumah mereka, Tuhan selalu ada menolong dan memelihara hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik hidup kami, dan pemilik keluarga kami, pemilik gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan hidup kita. Layanilah Tuhan dan sesama kita. Terimalah berkat Allah. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, menghibur, menguatkan, dan memberkati kehidupan kita, mulai saat ini, esok hingga Maranatha. Amin. 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 Shalom, Horas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.